Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Wardana dari kampus Digitech University kelas K320 MNR dengan nomor induk mahasiswa 11211587. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai pendidikan agama Islam yang saya pelajari dari pertemuan 1 sampai 4. Pokok bahasanya itu ada satu, ma'rifatul insan, yang kedua ada hakikatul insan, yang ketiga ada tafkuhul insan, dan yang keempat ada nafsul insan. Ma'rifatul insan. Ma'rifatul insan mempunyai dua kata yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, insan berarti manusia. Jadi ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Definisi manusia. Manusia diciptakan dari tanah yang kemudian diberikan ruh, dan Allah berikan kepada manusia itu hati, akal, jasad, tekad, ilmu, serta amal. Dan manusia juga diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dan menjadi khilafah di muka bumi ini. Serta manusia pun akan diberikan balasan atas apa yang mereka perbuat, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Definisi manusia. Manusia itu sendiri bisa dipahami secara bahasa bahwa manusia berasal dari kata manu, dari bahasa Sanskerta, mens dari bahasa Latin yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau seorang individu. Asal penciptaan manusia. Manusia diciptakan dengan tanah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat ke-28 yang berbunyi, Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalim min hama'im masnun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Kemudian dari tanah itu akan diberikan oleh Allah ruh, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat As-Sajdah ayat ke-9 yang berbunyi, Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Artinya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tapi kamu sedikit sekali yang bersyukur. Unsur manusia. Manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu hati, akal, dan jasad. Hati, akal, dan jasad ini adalah anugerah yang Allah berikan, yang harus kita gunakan untuk menjalankan amanah yang langit, bumi, dan gunung tak sanggup mengembannya. Amanah itu tidak lain adalah ibadah dan khilafah. Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana manusia menunaikan amanah itu. Amanah manusia. Amanah manusia dibagi menjadi 2. Amanah yang pertama itu adalah al-ibadah, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah. Kemudian amanah yang kedua itu adalah khilafah, memimpin di muka bumi. Di antara tugas khalifatullah fil ard ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Allah akan memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu, apakah sesuai dengan yang diperintahkannya atau tidak. Balasan, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat ke-97 yang berbunyi, Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min
فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Hakikatul insan dalam kamus besar bahasa Indonesia, hakikatul insan memiliki dua arti, antara lain. Yang pertama, intisari atau dasar. Contoh katanya, dia yang menanamkan hakikat ajaran Islam di hatiku. Yang kedua, kenyataan yang sebenarnya. Contoh katanya, pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang baik. Jadi hakikat manusia adalah ilmu untuk memahami hakikat dari diri dan kehidupannya sebagai manusia. Makhluk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Allah, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Dan makhluk ini memiliki sifat halal fitrah, lemah, bodoh, serta fakir. Dimuliakan, manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya. Di antaranya, dengan ditiupkannya ruh, memiliki keistimewaan, ditundukkannya alam kepadanya. Dibebani, manusia adalah makhluk mukallaf pun dibebani tanggung jawab. Di pembahasan madah ta'riful insan telah diulas bahwa manusia diberikan amanah, ibadah, dan khilafah oleh Allah Ta'ala. Dia bebas memilih, manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, diberikan pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufru, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Taghabun ayat 2 yang berbunyi, Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Artinya, dialah yang menciptakan kamu. Lalu di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Balasan. Setiap perbuatan pasti akan mendapatkan balasan atas apa yang telah ia perbuat. Allah maka hendaknya manusia dapat memilah apa yang akan ia lakukan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat ke-36 yang berbunyi, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafqahul insan. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan, maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada di dalam dirinya. Potensi itu meliputi potensi jasmani, ruhani, dan akal. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Potensi pendengaran. Potensi pendengaran menurut pandangan perspektif Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Diberinya manusia hati, akal, dan pikiran untuk memikirkan, merenungkan, menimbang, dan membedakan mana yang baik bagimu dan mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat dan mana pula yang tidak bermanfaat. Potensi penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satu dari indera alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Potensi penglihatan manusia itu sangat besar. Mata manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk membedakan berbagai macam objek sehingga lahir penafsiran dari hal yang mata lihat. Potensi hati. Menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Muhasibi, hati adalah raja yang mengawali semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal.
Ada juga yang mengarahkan kelima-lima panca indera manusia sama untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Al-mas'uliyah, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga harus berasal dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Al-amanah, sikap amanah. Sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Dalam perspektif Islam, amanah ditunjukkan dengan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman kaum Quraisy, yakni dapat dipercaya dan menjalankan semua aspek kehidupan baik dalam berdagang dan pada hal sosial lain. Mereka yang memiliki sikap amanah di dunia ini akan dianugerahi kehormatan, al-khilafah, kepemimpinan, al-khianat. Bagi manusia yang memiliki sikap khianat, maka Allah Ta'ala akan mengazab dan menghinakannya. Nauzubillah min dzalik. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah, diumpamakan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai perumpamaan yang hina. Yang pertama, kal an'am, bagaikan binatang ternak. Dan kedua, kal kalbi, bagaikan anjing. Ketiga, kal qardi, seperti monyet, dan kal khinzir, seperti babi. Yang keempat, kal khosabi, seperti kayu. Kelima, kal hijaroh, seperti batu. Keenam, kal himar, seperti keledai. Tujuh, kal ankabut, seperti laba-laba. Nafsul insan. Nafsu insan mempunyai dua kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seseorang. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan demi jiwa serta penyempurnaannya, yakni penciptaan yang sempurna lagi tegak pada fitrah yang lurus. Selanjutnya dia mengarahkan kepada kekejian dan ketakwaan. Artinya dia menjelaskan kepadanya seraya menunjukkan kepada apa yang ditakdirkan untuknya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kemuliaan seorang hamba itu dapat dilihat dari cara dia mengendalikan hawa nafsunya. Tingkatan nafsu manusia terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu nafsul mutmainnah, kemudian jiwa yang arruhnya tarik-menarik dengan al-hawa, dan jiwa yang arruhnya dikendalikan oleh al-hawa. Kesimpulan. Pada kesimpulan materi yang telah saya sampaikan barusan, pada dasarnya kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan mulia. Dengan segala kemuliaan yang kita miliki, Allah pun memberikan kepada kita tugas, yaitu beribadah kepadanya dan menjadi khalifah fil ard. Jadi alangkah baiknya jika kita dapat memahami itu, maka kehidupan yang kita jalani saat ini akan sangat bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Amin. Demikian pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada penyusunan dalam materinya yang kurang begitu lengkap, dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan dalam segi pembacanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.